Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan dari Persik Kediri dengan Persikabo, di mana Persik Kediri berhasil memperoleh 3 poin setelah mengalahkan Persikabo dengan skor 2-0. Jadi dengan kemenangan ini Persik Kediri telah menyamakan rekor dari PSM Makassar dengan memperoleh 9 pertandingan dengan kemenangan secara beruntun. Ya, cukup luar biasa, dan besok misalkan Persik Kediri berhasil mengalahkan Persis Solo, artinya rekor kemenangan terbanyak di musim ini ya tentu untuk Persik Kediri ya, kalau besok menang lawan Persis Solo. Dan untuk Persikabo, hasil ini tetap membuat penampilan Persikabo di 5 pertandingan terakhir ini inkonsisten ya. Ada menang 2 kali dan kalah 3 kali termasuk lawan Persik. Jadi jelas ada inkonsisten dalam permainannya Persikabo di 5 pertandingan terakhir. Lalu kalau kita lihat dari line up kedua tim, sebenarnya dari Persik Kediri dengan Persikabo tidak banyak perubahan. Menurut saya tetap memainkan pemain-pemain yang cukup bagus. Ya, di sini Persik Kediri Rohichan ditaruh di pemain belakang bersama dengan Anderson. Lalu Adi Eko dengan Bayu Otto ya seperti biasa. Dan di sini Benny Okto yang diturunkan dari awal untuk mengisi sektor kanannya Persik Kediri. Dan untuk Persikabo ya tetap masih ada Petro ya, masih ada Dimas Derajat, Lucky, Rian Kurnia ya, dan di sini memang Roni Sugeng belum dimainkan menjadi starting line up ya, karena Roni Sugeng ini menurut saya juga cukup bagus nih untuk pemain tengah dari Persikabo. Jadi kalau kita lihat di babak pertama, di sini Persik Kediri sudah unggul cepat ya melalui headingan Fafa Yagalo. Bagaimana memanfaatkan sepak pojok yang memang bolanya ada sedikit terkena Anderson gitu ya. Jadi bolanya berbelok dan di sini Fafa berhasil menyundul bola menjadi gol. Jadi di saat Persik Kediri sudah unggul 1-0, sebenarnya di babak pertama ya, sebelum Andi Setio mendapat kartu merah, sebenarnya permainan dari Persikabo ini bagus. Ya, saya juga nggak melihat permainan Persik Kediri ini seperti optimal. Pressingnya ini seperti nggak terlalu berjalan cukup maksimal lah. Berapa kali seperti ketika pemain Persikabo membangun serangan, ini para pemain Persik Kediri seperti terlalu dalam melakukan pressing. Jadi kalau saya simpulkan ya di babak pertama ketika Persik dan Persikabo masih 11 lawan 11, yang membedakan adalah masalah kecepatan, tempo kecepatan permainan. Persikabo ini lebih cepat untuk membangun serangan karena melakukan passing yang sangat cepat. Kalau kalian lihat, dari sayap kiri ke sayap kanan membangun serangannya ya Persikabo ini melalui passing-passing yang cukup cepat. Makanya tempo permainan dari Persikabo Bogor ini sangat cepat sekali untuk membangun serangan melalui passing. Sedangkan untuk Persik Kediri justru banyak sekali pemain-pemain yang menurut saya lebih mengandalkan skill individunya, bukan melalui passing-passing. Ya memang ini juga ada perbedaan skema lah kalau menurut saya. Persik Kediri kan berapa kali lebih membangun serangan melalui promotornya Renan Silva gitu ya. Sedangkan untuk Persikabo ini lebih mengandalkan passing-passing cepat. Nah disinilah yang saya lihat bahwa ketika Persik Kediri membangun serangan ya, dan kebanyakan melalui sektornya Benny Okto ya atau Akil, ini kan kalau boleh kalian lihat dan kalian amati di babak pertama, ini Benny Okto yang paling sering banyak membawa bola. Jadi permainan dari Persik Kediri justru seperti nggak hidup passing-passing cepatnya. Renan Silva juga di babak pertama sebenarnya nggak terlalu banyak mendapatkan ruang untuk diberikan passing. Padahal sekali memberikan passing, ini Renan Silva cukup bagus ya. Ada beberapa kali melakukan passing through pass ya ke Yones Pahabol, ke Flavio. Ini juga cukup bagus. Tapi ini pun juga jarang untuk Renan Silva mendapatkan support passing-passing bola. Karena yang saya lihat pemain dari Persik Kediri terlalu banyak atau terlalu lama lah membawa bola. Jadi pertahanan Persikabo ini sudah kembali cepat untuk menutupi area pertahanannya. Inilah yang saya lihat untuk masalah penyerangan kedua tim. Jadi kalau saya lihat Persik Kediri memang cenderung lebih lama karena masalah pemain-pemain ini banyak yang terlalu lama lah membawa bola. Sedangkan untuk Persikabo membangun serangannya lebih cepat karena mengandalkan passing-passing. Dan di sini saya boleh lihat ya, kalau boleh saya simpulkan, justru pertandingan ini kalau menurut saya terlalu terlalu keras kalau saya lihat untuk Persikabo. Berapa kali ya, terutama di menit-menit 30 sampai 45, itu berapa kali tackling yang dilakukan oleh para pemain Persikabo ini justru seperti
cenderung kasar gitu loh. Ya, beda kalau melakukan marking keras tapi bersih, itu bagus. Tapi ini justru seperti nggak kena bola, tapi orangnya yang kena terus. Pemain Persik Kediri yang kena terus. Makanya saya melihat pertandingan di televisi itu kok seperti kenapa gitu loh, pemain Persikabo ini seperti emosionalnya seperti naik, temperamennya ini seperti naik. Yang mengakibatkan yaitu permainan cenderung lebih kasar untuk Persikabo. Lalu yang kedua, kerugiannya apa? Andi Setio di kartu merah. Padahal itu harusnya kartu kuning, tapi karena mungkin ada lemparan bola ya, saya lihat dari replaynya, makanya mendapatkan kartu kuning kedua dan kartu merah. Artinya apa? Ya ini kerugian untuk Persikabo yang gak bisa menjaga temperamen ya untuk para pemain-pemainnya sendiri. Kemarin lawan PSM Makassar, mana hati juga sama. Saya sudah kritik untuk pemain Persikabo agar tidak terlalu temperamen. Dan sekarang lawan Persik Kediri kembali lagi terulang, Andi Setio justru yang mendapatkan kartu merah karena temperamennya itu. Padahal itu jelas melakukan pelanggaran. Tapi masih protes juga gitu loh. Nah ini yang saya sayangkan untuk Persikabo. Padahal kalau misalkan Andi Setio nggak di kartu merah, mungkin di babak kedua akan beda cerita permainan dari Persik Kediri dengan Persikabo. Ya, tapi karena Persikabo sudah bermain dengan 10 orang dan di sini akhirnya Persik Kediri juga bisa menambahkan gol melalui Arsyad ya. Itu kan golnya cukup bagus ya, melakukan chip. Ya di sini kalau boleh saya bilang sudah kill the game untuk permainan dari Persik Kediri. Dan saya juga ingin mengkritik sedikit untuk pergantian pemain ya, seperti Renan Silva, Flavio. Ini kan sempat dari kamera saya melihat sedikit tidak suka ya atas pergantian pemain. Tapi saya cukup salut untuk Tivaldo Alves. Justru Tivaldo Alves ketika Flavio diganti, kan Flavio sedikit memberikan protes ya kepada Tivaldo Alves. Dan di sini Tivaldo Alves terlihat sangat tegas. Ya, sangat tegas untuk mengambil keputusannya. Kalau nggak mau diganti ya gimana gitu kan untuk Flavio. Jadi menurut saya ini sifat alami dari Tivaldo Alves ketika ada pemain yang mungkin ngelunjak gitu ya, bahasa Indonesianya apa ya, nggak terima lah untuk keputusan yang diambil oleh Tivaldo Alves. Ini saya kira cukup bagus untuk Tivaldo Alves, sangat tegas gitu ya, keputusannya benar-benar tegas. Kamu diganti ya kamu harus keluar ya. Ini cukup bagus menurut saya untuk Tivaldo Alves. Ya, beda cerita kalau pada saat lawan PSIS Semarang dan Borneo ya untuk Persik Kediri. Ini kan Tivaldo Alves justru dari starting line up-nya merombak pemain ya yang terlalu kalau boleh dibilang terlalu agresif lah, terlalu banyak merombak pemainnya. Makanya Persik Kediri kalah lawan Borneo dan PSIS Semarang. Nah, itu baru saya kritik kalau Tivaldo Alves terlalu ekstrim merombak skuadnya di starting line up. Tapi kalau posisinya sudah seperti ini, di mana Persik Kediri sudah unggul 1-0 ya sebelum pemain-pemain mudanya bermain ya. Saya lihat seperti Arsyad ya, MK Nafi ya, ini MK Nafi sih masih sering dimainkan ya. Lalu ada Satrio ya, Satrio, lalu ada Abdullah, Bagas Satrio, Abdullah. Ini kan pemain-pemain yang memang saya jarang lihat ya. Fitra Ridwan juga jarang dimainkan, ini dimainkan juga. Ya artinya memang kesempatan-kesempatan ini harus dilakukan oleh para pemainnya Persik Kediri, mengingat memang Persik Kediri sudah unggul 2-0 dari golnya Arsyad. Lalu ya permainan dari Persikabo juga sudah nggak terlalu maksimal ya, karena beberapa kali ya walaupun Persikabo di babak kedua bermain dengan 10 orang, tapi memang bisa membangun permainan ya, tetap bisa menekan ke area pertahanan Persik. Tapi ya karena bermain dengan 10 orang, berapa kali membangun serangannya ya sedikit tumpul gitu aja. Jadi ya menurut saya Tivaldo Alves memanfaatkan kesempatan ini untuk memainkan pemain-pemain muda. Ya, jadi nggak ada masalah untuk pergantian pemain dari Tivaldo Alves. Dan memang secara overall 90 menit di babak pertama, memang Persik Kediri kalau saya lihat cara permainannya ini nggak terlalu maksimal memang. Ya, tapi Persikabo juga bermain cukup bagus di pertandingan kali ini. Di babak kedua walaupun sudah bermain dengan 10 orang, Persikabo juga sebenarnya bermain cukup bagus. Ya, ini menurut saya. Dan Persik Kediri juga berapa kali bisa mengandalkan counter attack ya. Flavio ada satu momen yang cukup bagus melalui counter attack ya. Tapi memang bolanya masih bisa ketepis oleh Fadil. Lalu ada gol dari Arsyad, itu juga kalau boleh dibilang sedikit berbau counter attack ya. Jadi inilah menurut saya bahwa untuk Persik Kediri ya sudah, yang penting menang, karena ini tentunya 9 kemenangan secara beruntun kan
sudah hasil yang positif ya, apalagi ini bermain di kandang sendiri, artinya cukup bagus, yang penting menang untuk Persik Kediri. Dan untuk Persikabo walaupun sudah bermain cukup bagus, tapi menurut saya yang disayangkan adalah bagaimana para pemain justru di babak pertama ya, banyak sekali melakukan tackling atau marking yang memang berbahaya ya. Terus temperamental dari para pemain-pemain Persikabo ini semoga bisa dievaluasi, karena ini merugikan sekali ya. Andi Setyo di kartu merah itu karena emosinya terlalu berlebihan. Ini yang justru merusak permainan dari Persikabo, padahal sudah bermain bagus Persikabo. Ini yang saya sayangkan untuk pemain-pemain Persikabo, yang mungkin ada beberapa yang terlalu mudah untuk terprovokasi emosionalnya. Ini yang saya sayangkan, semoga bisa dievaluasi nih ya. Jadi untuk Persik Kediri, selamat kalian mendapatkan 3 poin, tentunya 9 pertandingan secara beruntun mendapatkan kemenangan ya, ini luar biasa. Besok kita akan lihat menghadapi Persis Solo ya. Saya akan bahas mengenai perpanjangan kontrak juga dari pemain-pemain Persik Kediri ya, nanti saya akan bahas. Lalu untuk Persikabo tetap semangat, semoga di pertandingan berikutnya melawan Persib Bandung bisa bermain maksimal, karena ini juga bermain di kandang sendiri ya untuk Persikabo di penutupan musim ini. Jadi ini aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.